cek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan, ibu ini dan putrinya positif corona. Virus corona kembali ramai tuh dibahas oleh publik. Virus corona baru. Karena virus corona yang sakit yang imunitas tubuhnya rendah. Tapi coba tebak, di tengah-tengah isu ini, kira-kira pemerintah udah bercanda berapa kali ya? Ya, meskipun Pak Presiden Joko Widodo udah ngumumin kasus positif corona di Indonesia, beberapa dari pejabat kita kayaknya tetap suka tuh bercanda. Ya, meskipun isinya jokes bapak-bapak sih. Ya kayak gini ini semua pakai masker, yang sakit saya apa yang sakit yang pakai masker. Tapi kenapa ya para pejabat pemerintah ini sering bercanda? Bukannya bercandain hal yang serius itu malah buruk. Humor dan politik seakan-akan merupakan dua dunia yang berbeda. Kalau satunya penuh dengan tawa, satu lagi nih dianggap sebagai dunia yang diikuti dengan perebutan kekuasaan dan gesekan antar kelompok yang isinya serius mulu. Tapi nih semakin kesini batasan antara dua dunia ini malah makin tipis loh. Malahan sekarang banyak loh politisi yang berasal dari dunia komedi. Selain itu, nggak menutup kemungkinan nih, politisi sekarang banyak mengandalkan humor buat mencairkan suasana. Instagram saya sendiri banyak yang nawari obat penggemuk badan. Ya gimana pun juga, siapa sih yang nggak suka dengan humor? Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya humor-humor yang dikeluarkan oleh politisi itu memiliki hubungan dengan dimensi politik itu sendiri loh. Dalam salah satu artikel yang diterbitkan di The Economist, dijelaskan bahwa politisi kerap menggunakan humor atau komedi untuk melakukan penyangkalan. Hal ini bisa dilakukan agar politisi tersebut dapat terlepas dari anggapan kesalahan yang menghantui dirinya. Nah, bercandaan yang kayak gini ini tergolong dalam jenis tendensius humor, yakni candaan yang ditujukan untuk maksud tertentu. Selain jenis humor yang satu itu tadi, Sigmund Freud juga menyebutkan kategori humor lain tuh, yakni innocent humor, atau humor yang memang hanya bertujuan untuk membuat orang lain tertawa. Basuki Hadimulyono yang paling jenaka. Betul ya Pak Basuki? ya terserah. Nah, bukan jadi hal yang asing lagi kalau tendensius humor ini sering dipakai oleh para politisi. Dalam tulisannya yang berjudul The Political Application of Humor, Matthew Harris menjelaskan kalau presiden-presiden di Amerika Serikat menggunakan humor buat menghindari kritik dan pertanyaan publik. Presiden pertama George Washington misalnya dianggap menggunakan humor sebagai coping mechanism agar terhindar dari kritik. Selain Washington, ada juga tuh yang namanya Abraham Lincoln yang dinilai menggunakan humor untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan wartawan yang dianggap sulit. Wah, mungkin nggak ya candaan bapak-bapak menteri kita kemarin buat menghindari dan menyangkal pertanyaan dan kritik dari publik? Pasalnya, candaan-candaan mereka justru tidak menjawab kekhawatiran publik kan terkait virus corona. Ya, terlepas benar humor itu dipakai untuk menyangkal atau enggak, humor sendiri dianggap malah bisa datengin kritik loh. Harris dalam tulisannya tadi nyebutin beberapa contoh humor di Amerika Serikat yang malah jadi senjata makan tuan bagi para pelawaknya tuh. Mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry misalnya menggunakan Irak sebagai referensi candaan dalam salah satu pidatonya. Well, you know, education, if you make the most of it, you study hard, you do your homework, and you make an effort to be smart, you can do well. If you don't, you get stuck in a rack. Sontak, gara-gara itu, Kerry langsung mendapatkan kritikan dari Partai Republik dan militer Amerika Serikat. Di sisi lain, candaan yang dianggap tidak sensitif juga membuat publik merasa ragu dengan keseriusan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Apalagi situasi yang terjadi disebut-sebut dapat menjadi ancaman buat masyarakat. Contoh yang paling jelas adalah ketika pandemik HIV atau AIDS terjadi di negeri Paman Sam pada tahun 1980-an.
Kala itu, pemerintahan Ronald Reagan dianggap tidak serius tuh dalam menangani penyebaran penyakit menular satu ini. Dalam menanggapi wabah yang menewaskan ribuan orang ini, juru bicara kepresidenan Larry Speakes malah bercanda tuh di depan para wartawan. Kayak jadi inget seseorang ya. Bahkan masa kepresidenannya si Reagan ini diberi skor paling buruk dalam sejarah oleh beberapa LSM yang bergerak di bidang HIV/AIDS. Berkaca dari penggunaan humor ala pemerintahan Reagan di AS, bukan nggak mungkin kalau pemerintah Indonesia bakal dianggap nggak serius juga dalam menangani ancaman virus corona. Apalagi pemerintah sempat loh tidak dipercaya oleh banyak pihak. Nah, dalam hal ini mungkin daripada menciptakan candaan yang tidak perlu, pemerintah harus meyakinkan publik, baik domestik maupun internasional, bahwa mereka serius dalam bersiaga dan menyiapkan diri atas berbagai kemungkinan terburuk. Cobalah pemerintah Indonesia contoh Menteri Kesehatan Singapura Gan Kim Yong. Beliau berpidato yang isinya tips-tips agar masyarakat bisa terhindar dari virus corona. Selain Yong, ada juga Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam yang mengenakan masker ketika berpidato soal corona juga. Ini bisa aja menyimpulkan kalau pemerintahan dia serius menangani isu tersebut. Ya, berkaca dari sikap-sikap pejabat luar negeri tersebut, mungkin pemerintah pusat bisa juga tuh segera menerapkan kebijakan yang dapat membuat publik merasa aman daripada hanya bercanda.